malam ini. Saudara kita dalam nama Tuhan, bentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 25 Desember, hari Natal, hari Kamis nanti. Dan di tanggal 25 itu kita tidak ada ibadah, kita akan ibadah di tanggal 28. Jadi hari ini sekaligus kita hari perayaan Natal untuk tanggal 25. Nah, tanggal 25 kami akan melayani di ibadah Natal di GBI Cilengsi, di mana mertua saya juga melayani di sana. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14. Yohanes pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat ke-10 sampai ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah panggilan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Panggilan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 menjelaskan bagaimana tentang panggilan kelahiran Yesus kepada semua umat manusia. Tetapi kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi, tidak semua orang itu menerima kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa dunia ini menolak. Dunia ini tidak menerima Yesus itu datang ke dunia ini. Bahkan ayat 11 berkata orang-orang kepunyaannya pun tidak menerima kelahiran Tuhan Yesus. Dunia ini menolak. Banyak orang sekarang tidak menerima Yesus itu lahir. Banyak orang tidak percaya dia turun, datang ke dunia, menjadi manusia. Banyak orang tidak mengaku dia sebagai Tuhan. Bahkan orang yang percaya kepada dia pun tidak sepenuhnya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi panggilan tentang kelahiran Yesus, panggilan tentang Natal itu berbeda-beda setiap orang. Berbeda-beda, ada respon yang berbeda. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Ya. Hari ini kita mau melihat bahwa ada 3 orang, ada 3 hal, ada 3 jenis orang yang menerima panggilan tentang kelahiran Yesus. Yang pertama, saudara, ada orang yang menerima kelahiran Yesus itu responnya penuh dengan sukacita. Ada orang ketika di hari Natal dia begitu bersukacita. Karena apa? Yesus lahir bukan hanya datang ke dunia ini, tapi dia lahir di hatinya. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya yang membuat dia merasa senang karena Yesus sudah datang, sudah lahir menyelamatkan hidupnya, dan dia mengalami perubahan. Ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala dan menampakkan diri kepada mereka, kemudian malaikat berkata, hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Ya. Ketika para gembala mendengar bahwa telah lahir juru selamat
Yang mereka lakukan, mereka pergi mendatangi. Mereka pergi bertemu, berjumpa dengan Yesus di dalam palungan, dan mereka pun memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Ketika mereka mendengar firman dari malaikat dan berkata Yesus sudah lahir, mereka pergi. Mereka mendekat, mereka melihat, dan mereka menyaksikan bahwa Yesus itu sudah lahir. Respon yang pertama, orang yang merasa Yesus itu lahir adalah bersukacita, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, ya, semakin mencari Tuhan di dalam hidupnya, dan akhirnya apa? Dia menemukan Tuhan di dalam dirinya. Natal itu adalah waktunya kita semakin mendekatkan dan menemukan Tuhan dalam diri kita. Amin. Mungkin selama ini di tahun-tahun ini kita jauh dari Tuhan. Banyak hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Banyak hal yang membuat kita tidak lagi mencari Tuhan, karena prioritas utama kita bukan Tuhan lagi. Ada uang, ada karir, ada pekerjaan, ada jabatan, ataupun yang lainnya. Tapi hari ini, di hari Natal ini, Yesus lahir. Supaya apa? Kita semakin dekat kepada Dia, kita semakin lagi mencari Dia, dan kita semakin lagi menemukan Dia di dalam hidup kita. Amin. Amin. Lalu malaikat Tuhan juga datang kepada orang-orang Majus, saudara. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari Persia. Persia itu kalau sekarang adalah Iran. Lalu malaikat berkata, lihatlah, akan lahir seorang raja juru selamat, ikutilah bintang itu. Lalu orang-orang Majus ini, mereka mengikuti bintang itu. Saudara bayangkan, bintang itu berhenti di Bethlehem. Jarak dari Persia, dari Iran ke Bethlehem itu sekitar 2.500 mil atau sekitar 4.000 kilometer. Orang Majus itu mengikuti bintang itu, mereka tidak berhenti. Mereka melalui jarak yang begitu jauh, 4.000 kilometer, untuk bertemu dengan Yesus. Saudara bayangkan 4.000 kilometer itu bolak-balik pulau. Dari Jakarta ke Bali itu hanya 1.100 kilometer. Jakarta Bali 2 kali saudara bolak-balik. Itu sama perjalanan dari Iran atau Persia ke Bethlehem. Ya. 4.000 kilometer orang Majus mencari Yesus, mengikuti terang itu, dan akhirnya berhenti di atas sebuah kandang domba yang berada di Bethlehem, dan mereka bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Begitu jauh jarak yang mereka tempuh. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka begitu bersukacita. Respon orang pertama yang betul-betul Natal itu, Yesus itu lahir, adalah bersukacita. Dan ketika dia bersukacita akan kelahiran Tuhan, maka dia akan mempersembahkan sesuatu. Saudara bayangkan, orang Majus itu bertemu dengan Yesus tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa perhiasan yang begitu mahal, emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah perhiasan yang paling mahal waktu itu. Mereka harus bawa itu, mereka harus gotong itu sejauh 4.000 km, begitu berat. Tetapi untuk berjumpa dengan Raja Juru Selamat, mereka bawa. Lalu ketika mereka bertemu dan mereka persembahkan, orang yang benar-benar merasakan bahwa Yesus lahir di dalam hidupnya adalah orang yang memberikan persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan saudara itu yang Tuhan inginkan bukan hanya harta atau oleh kita setiap minggu,
Yang Tuhan inginkan saat ini adalah bagaimana hidup saudara lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin selama 1 tahun ini kita kurang kudus. Mari di hari Natal ini kita merefleksikan, kita berubah, introspeksi diri. Aku harus lebih kudus. Mungkin selama ini saudara, kita belum menjadi persembahan yang hidup. Kita belum menggunakan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Mari di hari Natal ini kembali lagi memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita belum berkenan kepada Tuhan. Perkataan kita belum benar, pikiran kita belum benar, hati kita belum benar. Hati kita masih ada kepahitan yang kita simpan sampai saat ini. Di hari Natal ini, Tuhan ingin memulihkan hidup saudara. Ubah hatimu, biarkan Tuhan merekonsiliasi hidup saudara, biarkan Tuhan merubah hati saudara, sehingga hati saudara hari-hari ini, di hari Natal ini siap dengan hati yang tulus. Itu respon orang yang pertama yang benar-benar menerima panggilan Kristus. Mereka bersukacita dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sukacita itu bukan ketika saudara punya uang saja. Sukacita bukan hanya ketika saudara naik jabatan. Sukacita bukan hanya karena barang yang saudara inginkan tiba-tiba bisa dapat saudara beli. Sukacita itu adalah ketika saudara sedang punya masalah, ketika saudara sedang sakit, ketika saudara sedang mengalami pergumulan, dan ketika itu saudara tahu Tuhan akan menolong hidup saudara, saudara tetap merasa tenang. Itu sukacita. Tidak lagi berpikir terus tentang masalah hidupmu saat ini, tetapi yakin dan percaya akan ada pertolongan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Itu sukacita. Ya. Jadi di hari Natal ini panggilan Kristus adalah hari yang pertama kita bersukacita dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, ada respon orang yang berbeda. Kalau yang pertama itu begitu senang, begitu antusias, begitu bersukacita, tapi ada respon orang yang kedua, yaitu orang yang apatis, orang yang acuh tak acuh, yang menganggap kelahiran Yesus itu biasa-biasa aja, merupakan satu hal yang biasa, merupakan tidak ada sukacita, yang menganggap ya Natal tahun ini ya seperti Natal tahun lalu, biasa-biasa saja. Sehingga makna Natal itu gak ada dalam hidup kita. Karena kita anggap Natal itu hanya sekedar perayaan, Natal itu hanya sekedar selebrasi, Natal itu hanya sekedar kita tampil ke depan, kita liturgi, kita nyanyi, ada paduan suara atau kita drama. Setelah Natal kembali seperti biasa. Ini adalah respon orang yang acuh tak acuh. Di dalam Matius 2 ayat 26, ini adalah respon yang ditunjukkan oleh para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Ketika orang Majus datang bertemu Herodes dan berkata, "Aku mengikuti bintang itu," dan mengatakan akan lahir seorang raja. Lalu Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, apakah betul demikian? Mereka tahu. Ahli Taurat ini tahu, karena mereka berkata kepada Herodes, betul seperti yang sudah dinubuatkan. Kalau saudara baca di dalam Mika 5 ayatnya yang kedua, di dalam kitab Mika 5 ayatnya yang kedua dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan pakai seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ahli Taurat tahu bahwa akan datang sang juru selamat di Betlehem, karena itu tertulis di dalam Taurat, di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, respon mereka
Bethlehem itu hanya 9 kilometer. Jarak yang ditempuh itu hanya 20 menit. Sedangkan orang Majus ke Bethlehem itu harus berjalan 4.000 kilometer. Tapi ahli Taurat, ya, imam-imam kepala hanya 9 kilometer. Tapi mereka ketika mendengar bahwa Yesus sudah lahir, biasa saja. Mereka tidak mendatangi kelahiran Yesus. Mereka biasa saja, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya. Tidak mau berusaha mencari tentang kelahiran Yesus dan menganggap kelahiran Yesus itu adalah satu hal yang biasa-biasa saja. Sehingga Natal tahun ini tidak membawa pengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saat ini saudara kita memiliki sikap yang sama dengan para pemimpin agama yang ada di Yerusalem? Kita mengerti tentang apa itu Natal. Kita tahu bahwa cerita itu Natal. Kita mengerti bagaimana situasi tentang Natal, tetapi kita tidak meresponi Natal itu sama sekali dan menganggap hal yang biasa yang dilakukan rutinitas setiap tahun tentang kelahiran Tuhan Yesus. Setelah Natal apa lagi? Kembalilah ke kehidupan yang lain. Panggilan yang ketiga adalah panggilan tentang orang yang tidak menerima Natal itu sendiri. Di dalam firman Tuhan, para orang-orang Yerusalem ketika mereka mendengar bahwa telah lahir raja di kota Daud, dikatakan bahwa terkejutlah mereka beserta seluruh Yerusalem. Para orang-orang Yerusalem itu terkejut bukan karena mereka akan ada seorang raja yang baru. Kata terkejut di sini saudara itu artinya adalah sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang mengacaukan. Jadi ketika mereka mendengar kabar itu, maka yang ada di dalam pikiran orang-orang Yerusalem ini pasti akan terjadi kekacauan. Karena Raja Herodes pasti akan menganggap akan ada raja baru yang menggantikan dia. Maka akan ada kekacauan. Jadi orang-orang Yerusalem tidak menganggap kelahiran Yesus itu adalah satu hal yang bersukacita, tapi akan ada sesuatu yang mengacaukan kehidupan mereka, menggelisahkan dan mengganggu ketika kehidupan mereka terjadi mendengar kabar ini. Ada banyak orang Kristen yang juga tidak menerima tentang kelahiran Yesus. Karena apa? Mereka mengukur Natal ini dengan materi. Saya Natal gak ada baju baru. Saya Natal biasa-biasa saja. Natal masalah makin banyak. Natal kehidupan makin susah, ekonomi makin sulit. Tidak menerima tentang amal ini dan menganggap itu satu hal yang mengacaukan kehidupannya. Natal pengeluaran banyak, harus janji iman lagi, ini lagi, ya. Natal nggak ada libur, ikut Natal ambil cuti, dipotong gaji, nggak mau berkorban. Menolak tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti orang-orang Yerusalem. Orang yang menolak kelahiran Yesus itu juga adalah seorang orang yang memiliki penginapan. Ketika Yesus akan lahir, Yusuf dan Maria datang ke sebuah penginapan. Mereka ingin agar Yesus lahir di tempat yang bagus, di tempat yang nyaman. Tapi apa yang dikatakan pemilik penginapan itu, dia katakan bahwa mohon maaf, penginapan ini sudah penuh.
perutnya sudah besar akan melahirkan. Kalau ada kasih yang dimiliki pemilik penginapan, pasti dia akan menyediakan sebuah kamar. Dia akan usahakan ada kamar di sana agar Maria dapat melahirkan dengan tenang dan nyaman. Tapi karena dia menolak kelahiran Yesus terjadi di penginapannya, dia tolak. Bahkan dia berikan sebuah kandang domba yang hina untuk Yesus dilahirkan di sana. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita kelihatannya seperti orang yang bersukacita karena Yesus lahir. Tapi kita malah menjadikan Yesus sesuatu yang hina. Ya. Kadang-kadang kita memikirkan tentang materi-materi yang ada. Kadang-kadang kita menjadikan Yesus itu yang nomor 4, nomor 5. Tidak menjadikan dia sebagai prioritas dalam kehidupan saudara saat ini. Kalau kita naik bis Transjakarta itu ada kursi prioritas. Khusus ibu hamil, khusus lansia, itu ada kursinya. Kalau kita yang masih muda duduk di kursi itu, orang-orang itu akan teriak, "Pak, itu bukan tempat Bapak. Pindah-pindah." Di kereta juga ada kursi prioritas. Ibu hamil, lansia itu duduknya di situ, di paling depan. Kalau kita duduk situ, kita duduk situ. Tapi kita sering menjadikan Yesus bukan prioritas dalam hidup kita. Kita lebih mengejar materi, kita lebih mengejar kehormatan dunia ini, kita lebih mengejar karir, kita lebih mengejar harta dari dunia ini. Tapi kita lupa bahwa semuanya itu bersumber dari Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang paling membenci kelahiran Yesus tentu saja itu adalah Herodes. Saking bencinya dia berkata, dia membuat sebuah aturan, barang siapa ada yang melahirkan anak laki-laki di Yerusalem dan sekitarnya di Bethlehem, maka anak itu harus dibunuh. Saking bencinya dia tentang kelahiran Yesus, bahwa itu dianggap sebagai satu ancaman bahwa Yesus akan menggantikan posisi dia sebagai raja. Dia buat aturan, siapa saja yang melahirkan anak laki-laki, tangkap, bunuh anak itu. Tapi karena Yesus itu Tuhan, terhindar dari peraturan yang diberikan oleh Herodes. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Herodes datang dengan penuh kebencian kepada Yesus. Bahkan dia tega membantai anak-anak kecil di Bethlehem agar dia dapat membunuh Yesus. Apakah hari ini saudara punya kebencian tentang Tuhan? Doamu tidak dijawab, saudara benci. Masalahmu semakin banyak, saudara kecewa dan buruk. Penyakitmu tidak disembuhkan, saudara kecewa dan buruk. Saudara tawar hati dan buruk. Saudara makin jauh dari Tuhan. Saudara semakin melupakan Tuhan. Bahkan berkata, Tuhan, Kau tidak menolong aku sudah melayanimu, aku sudah tiap minggu ke gereja, aku sudah berdoa tapi Kau belum dengar. Apakah saat ini saudara seperti Herodes yang membenci Yesus? Maka di hari Natal ini, mari responi kelahiran Yesus dari hati saudara dengan sungguh. Rasakan sukacita surga yang Dia bawa kepada hidup kita dan kepada keluarga kita. Mari persembahkan hidupmu lebih lagi untuk Tuhan. Jadikan Natal tahun ini adalah Natal yang begitu bermakna. Karena Natal tahun ini Tuhan akan mengubahkan hidup saudara. Amin. Tahun depan saudara harus berubah. Jadi hidup yang lebih baru, karakter yang baru, pribadi yang baru. Jangan sama dengan tahun yang ini. Kalau sama saja seperti tahun ini, nanti tahun depan hidup saudara
Berarti Natal itu betul-betul ya seperti orang tadi menganggap biasa-biasa saja, bahkan menolak Natal dalam hidup saudara. Bahkan ya udahlah buru-buru Natal lah, capek, melelahkan, membosankan. Natal di sini, Natal di Kapuk, Natal di Kedoya, nanti sore kita Natal di Cengkareng. Capek lah, cepet-cepet lah lewat Natal, udah. Atau hanya momennya saja, foto-foto di mana di pohon Natal, ya kan? Kemarin kami ke terowongan Pacific Place yang ada terowongan Natal itu kan, kami foto-foto. Atau cuma momennya aja. Ke Central Park yang ada pohon Natal, atau cuma momen-momen itu saja di Natal tahun ini. Selebihnya lewat. Maka saudara, jangan sia-siakan kelahiran Yesus dalam hidup saudara. Mari terima Dia, biarkan Dia masuk, dan hari ini Dia akan mengubahkan hidup kita. Amin. Yesus lahir untuk mengadakan pemulihan. Dia lahir bukan kepada orang benar. Kalau semua orang benar waktu itu, Dia tidak perlu datang. Kalau semua orang benar sudah kudus waktu itu, nggak perlu datang. Tapi Dia datang kepada orang-orang berdosa, agar kita yang berdosa tidak binasa, agar kita diselamatkan dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Amin. Dalam firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.